finishing para pemain timnas ini kurang efektif ya teman-teman. Egy sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal. Kemudian di babak kedua Witan juga sudah berhadapan, gagal. Ada peluang Dendi Sulistiawan juga gagal. Jadi secara permainan cukup puas, tapi efektivitas untuk mencetak gol belum puas. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang pertandingan Indonesia menghadapi Kamboja ya teman-teman. Tapi sebelum teman-teman menyaksikan video ini, alangkah baiknya untuk like, comment, and subscribe channel ini ya, agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video terbaru di channel ini. Ya teman-teman, Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja 2-1 di laga pembuka Piala AFF 2022 ya. Namun kemenangan Timnas 2-1 ini dirasa sedikit kurang memuaskan, meskipun hasilnya memuaskan, tapi secara permainan sedikit kurang memuaskan karena tentu saja ekspektasi kita supporter Indonesia terlalu tinggi ya teman-teman, dengan skuad pemain yang bagus ditambah Jordi Amat, pemain naturalisasi juga. Mungkin kita mengharapkan permainan seperti di Piala AFF sebelumnya teman-teman. Nah, untuk starting sendiri, Coach Sintayong seperti biasa memasang Nadeo Argawinata di penjaga gawang. Di center back ada Jordi Amat dan Fahrudin, di kiri ada Arhan, dan di kanan ada Asnawi, di tengah ada Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Marcelino Ferdinand. Di depan ada Muhammad Rafli sebagai starter, kemudian ada Egy dan Witan gitu kan. Mungkin ini ya paling bedanya mungkin di striker ya. Mungkin di posisi striker ini Coach Sintayong akan terus melakukan rotasi sampai dia menemukan siapa striker yang pas gitu kan. Karena Dimas Drajat yang sepertinya akan menjadi starter, dia cedera gitu, jadi terpaksa dia tidak dipanggil. Nah, jalannya pertandingan tuh seru. Di babak pertama, sejak awal pertandingan Indonesia tampil menyerang, mereka mendominasi permainan, dan bagusnya Timnas Indonesia di era Sintayong seperti biasa, jarang sekali melakukan long ball, bola-bola pendek, bola-bola bawah, dan ini merupakan kekuatan Timnas Indonesia karena pemain Timnas Indonesia, khususnya pemain sayap, memiliki kecepatan dan skill individu yang bagus. Kemudian juga dari Jordi Amat, back yang memulai debutnya di Piala AFF kali ini, bermain sangat bagus. Di pemain terlihat sekali kelasnya seperti kelas Eropa ya teman-teman. Dia tidak gerasak gerusuk, tenang ketika diserang. Dia juga pintar membangun serangan. Umpan-umpan jauhnya juga akurat. Jadi Jordi Amat ini sosok ideal bagi pertahanan Timnas Indonesia teman-teman. Clearance-nya juga bagus, reading the game-nya juga bagus. Jadi ini cocok, tinggal menemukan tandemnya mungkin nanti di pertandingan berikutnya, apakah tetap Fahrudin, ada Rizky Ridho mungkin. Jadi itu kita belum tahu. Ada Hansa Muyama juga mungkin. Nah, mungkin ini di belakang sudah bagus. Kemudian juga yang menjadi masalah adalah masih banyak salah passing ya teman-teman. Beberapa kali timnas kita masih salah passing. Kemudian juga saya melihat Asnawi dan Arhan seperti tidak bugar, seperti tidak 100% bugar ya. Jadi seperti tidak 100% siap menghadapi pertandingan kali ini ya teman-teman. Tapi di tengah saya sudah sangat puas ya, dari Ricky Kambuaya, Mark Klok, dan Marcelino. Ricky Kambuaya seperti biasa bermain agresif. Mark Klok menjadi penyeimbang, dia juga bagus ya dalam passing-passingnya, tidak terlalu banyak memainkan bola, lebih banyak melakukan passing, 1-2 sentuhan. Kemudian Marcelino yang sepertinya posisinya seperti free roll ya, dia bergerak dari kanan ke kiri, dia juga terkadang di depan dan di belakang. Ini sangat bagus, meng-create cukup banyak peluang, tapi sayangnya yang jadi masalah adalah finishing para pemain timnas ini kurang efektif ya teman-teman. Egy sudah berhadapan dengan penjaga gawang, gagal. Kemudian di babak kedua Witan juga sudah berhadapan, gagal. Ada peluang Dendi Sulistiawan juga gagal. Jadi secara efektivitas belum bagus ya. Secara permainan cukup puas, tapi efektivitas untuk mencetak gol belum puas karena masih banyak salah passing juga, banyak membuang peluang juga. Di babak kedua Kamboja lebih agresif. Jujur, Kamboja di babak kedua lebih mendominasi, kita lebih diserang ya teman-teman. Ini juga kita belum tahu sih masalahnya apa. Mungkin ada beberapa faktor seperti Timnas Indonesia menjelang Piala AFF ini tidak ada uji coba. Bayangin teman-teman, sebuah negara ketika menghadapi sebuah turnamen kan idealnya melakukan 1-2 uji coba. Ini Timnas Indonesia tidak sama sekali melakukan uji coba. Jadi kan jika tidak ada uji coba, otomatis kan pelatih tidak bisa melihat dong bagaimana perkembangan para pemainnya. Dan terbukti di laga pertama menurut saya agak grogi gimana gitu. Pemainnya agak sedikit grogi, dan untungnya alhamdulillahnya timnas kita masih bisa menang. Ini patut kita syukuri meskipun menang 2-1, bukan permainan yang
seperti yang kita impi-impikan lah kasarnya gitu. Selain faktor itu juga, faktor bagaimana Kamboja berkembang pesat. Sejak ditangani oleh Keisuke Honda, Kamboja ini cukup merepotkan tim-tim besar lah. Dari segi mereka melakukan transformasi dari segi permainan, mereka lebih menyerang, lebih kuat menguasai bola, compact defense-nya juga bagus. Jadi Honda ini sangat merubah sekali Kamboja, dan mungkin untuk 5 tahun ke depan jika seperti ini terus mungkin Kamboja bisa menjadi salah satu pesaing di ASEAN ya teman-teman. Terbukti dulu tahun 2004, tahun 2010 Kamboja selalu menjadi bulan-bulanan Indonesia. Kalah 8-0, kalah 6-0, tapi sekarang di dua edisi di 2021 kemarin mereka kalah 4-2, sekarang kalah 2-1 gitu kan. Jadi Kamboja ini sangat berprogres, apalagi di pertandingan pertama mereka mengalahkan Filipina yang juga cukup bagus sebetulnya ya, dengan skor 3-2. Jadi ini grup yang makin seru. Nextnya Senin Indonesia melawan Brunei, bermain di Malaysia tapi statusnya kandang Brunei, dan mudah-mudahan di pertandingan melawan Brunei kita menang dengan banyak gol, karena teman-teman Piala AFF ini juga berpengaruh dengan banyaknya gol ya teman-teman. Bisa saja juara grup dan runner up dipastikan dengan selisih gol. Jadi kita harap Indonesia bisa lebih efektif lagi dalam mencetak gol. Mungkin itu dulu ulasan bola kali ini, dan salam olahraga.